Halo rekan-rekan sejawat, mahasiswa kedokteran, dan praktisi kesehatan. Selamat datang di ruang diskusi kita. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyelami sesuatu yang sangat esensial, yaitu patofisiologi hipertiroidisme. Kita akan membedah perjalanan penyakit ini, mulai dari error biomolekuler di tingkat sel yang paling dasar, sampai bagaimana hal itu memicu kekacauan sistemik pada tubuh pasien. Mari kita mulai telaah materi ini dengan saksama. Oke, mari kita lihat peta jalan pembelajaran kita hari ini. Kita akan bergerak secara deduktif, dimulai dari fisiologi normal aksis HPT, lalu patogenesis biomolekuler, dan kaskade sinyal intraseluler. Setelah itu kita aplikasikan ke manifestasi klinis sistemik, komplikasi orbitopati dan dekompensasi, hingga bermuara pada strategi diagnosis dan terapi. Bagian pertama, fisiologi normal aksis HPT. Sebelum kita bisa memahami penyakitnya, kita wajib mengerti dulu bagaimana mesin tubuh yang sehat ini bekerja. Nah, di lapangan, kita sering mendengar istilah tirotoksikosis dan hipertiroidisme dipakai secara bergantian. Padahal, secara patofisiologi, keduanya itu beda. Tirotoksikosis adalah sindrom akibat kelebihan hormon tiroid di darah dari sumber manapun. Boleh jadi karena obat, inflamasi, atau yang lainnya. Sedangkan hipertiroidisme itu spesifik, kelebihan hormon yang benar-benar diproduksi langsung oleh kelenjar tiroid yang sedang overaktif. Sebagai klinisi, kita harus sangat presisi membedakan ini. Sekarang bayangkan umpan balik negatif ini seperti termostat AC di ruangan Anda. Sangat presisi. Hipotalamus melepas TRH yang menyuruh hipofisis anterior mengeluarkan TSH. TSH ini ibarat mandor yang memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon T3 dan T4. Begitu kadar T3 dan T4 sudah cukup, mereka mengirim sinyal ke atas untuk menghentikan produksi. Simple, seimbang, dan elegan, bukan? Bagian kedua, patogenesis biomolekuler. Autoimun dan mutasi. Apa yang terjadi ketika termostat biologis yang elegan tadi tiba-tiba rusak? Visual ini mengilustrasikan dengan brilian dua mekanisme yang sangat bertolak belakang, tapi anehnya membawa pasien pada nasib yang sama. Di satu sisi ada penyakit Graves. Ini murni masalah autoimun sistemik di mana antibodi TSAB menyerang reseptor TSH dari luar. Di sisi lain ada adenoma toksik. Ini masalah lokal, sebuah mutasi genetik di dalam sel kelenjarnya itu sendiri yang bikin selnya terus-terusan aktif. Mari kita perbesar apa yang terjadi pada penyakit Graves. Awalnya ada kerusakan sel yang melepas antigen tiroid. Antigen ini diproses oleh sel imun memicu reaksi berantai yang berujung pada sel B mencetak antibodi bernama TSAB. Nah, Anda bisa membayangkan TSAB ini seperti sebuah kunci palsu. Kunci palsu ini masuk ke gembok reseptor TSH, lalu patah di dalam dan membuat gemboknya terus terbuka. Reseptor dipaksa menyala terus-menerus tanpa peduli sinyal umpan balik negatif dari tubuh. Bagian ketiga, kaskade sinyal intraseluler patologis. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding sel saat reseptor tadi dibajak? Karena kunci palsu tadi terus menempel, subunit G-alpha-S di dalam sel mengalami aktivasi tanpa henti. Ini memicu lonjakan ekstrim dari molekul pembawa pesan CAMP dan PKA. Akibatnya, sel-sel tiroid ini mengubah dirinya jadi pabrik yang bekerja ugal-ugalan. Mereka mengekspresikan gen-gen pembentuk hormon secara masif, memproduksi T3 dan T4 dalam jumlah besar, dan sama sekali mengabaikan perintah berhenti dari otak. Tapi tunggu, masalahnya bukan cuma produksi hormon. Di dalam sel, ini terjadi komunikasi silang atau crosstalk. Jalur kalsium menembakkan hormon yang sudah matang langsung ke aliran darah. Sementara itu, jalur MAPK dan PI3K mendorong pembelahan sel dan pembentukan pembuluh darah baru secara gila-gilaan. Ini secara logis menjawab kenapa kelenjar tiroid pasien Graves tidak hanya overaktif, tapi secara fisik juga membesar dan kaya akan pembuluh darah. Kita menyebutnya struma diffus. Bagian keempat, patofisiologi manifestasi klinis sistemik. Sekarang kita keluar dari sel dan melihat bagaimana badai molekuler ini menghancurkan berbagai sistem organ pasien. Manifestasi pada jantung adalah yang paling menonjol dan jujur saja paling mematikan. Hormon T3 bebas secara langsung memodifikasi genetika otot jantung dan melipat gandakan jumlah reseptor beta-1 adrenergik. Jantung pasien menjadi teramat sensitif bahkan terhadap adrenalin yang normal sekalipun. Ditambah pembuluh darah yang melebar, kerja jantung jadi super hiperdinamik. Sistem listriknya pun ikut kacau, membuat pasien sangat rentan mengalami aritmia fatal seperti fibrilasi atrium.
Secara metabolik, tubuh pasien diubah menjadi tungku pembakaran yang bocor. Hormon tiroid ini mengaktifkan protein UCP1 di mitokondria, sehingga kalori yang dibakar malah terbuang sia-sia menjadi panas, bukannya energi. Makanya pasien akan mengeluh tidak tahan panas dan terus berkeringat. Dan karena tubuhnya membongkar cadangan lemak dan gula secara ekstrim, berat badan pasien akan anjlok drastis, padahal nafsu makannya sedang tinggi-tingginya. Ada satu dampak yang sering luput dari perhatian kita. Tulang. Kelebihan T3 ini memacu kerja osteoklas secara agresif. Akibatnya, kecepatan penghancuran tulang jauh melampaui kemampuan tubuh untuk membentuk tulang baru. Hasilnya, osteoporosis sekunder yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bagian kelima, komplikasi orbitopati dan dekompensasi. Di sini, kita akan membahas komplikasi khas autoimun dan krisis sistemik yang sangat ditakuti. Nah, apa yang sangat menarik dari komplikasi mata pada Graves ini? Ternyata, mata menonjol ini murni karena antibodinya tersesat, bukan karena tingginya hormon tiroid. Antibodi TSAB ini malah menyerang sel fibroblast di belakang bola mata. Sel di sana jadi memproduksi lemak dan asam hyaluronat yang sangat menyerap air. Pembengkakan hebat ini menciptakan tekanan dari belakang, lalu mendorong bola mata keluar, menyebabkan mata menonjol dan penglihatan ganda. 30%. Ya, rekan-rekan, Anda tidak salah dengar. Ini adalah estimasi mortalitas maksimal yang bisa terjadi saat pasien jatuh ke dalam kondisi badai tiroid. Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua di ruang gawat darurat. Lalu, bagaimana pasien bisa tiba-tiba jatuh ke dalam badai tiroid? Biasanya dipicu oleh stresor fisik akut, seperti infeksi atau trauma. Stresor ini membuat reseptor adrenergik melonjak tajam dalam hitungan jam, dibarengin dengan pelepasan besar-besaran hormon T3 dan T4 ke bentuk bebas. Serangan ganda ini bikin pusat pengatur suhu di otak kolaps total. Pasien akan mengalami hipertermia yang mematikan dan gagal jantung. Bagian keenam, strategi, diagnosis, dan terapi. Mari kita terjemahkan patofisiologi yang sudah kita pelajari tadi menjadi senjata untuk praktik klinis sehari-hari. Mari kita bedah matriks diagnostik ini layaknya seorang profesor. Sangat logis. Penyakit Graves pasti akan menunjukkan antibodi TRAB positif tinggi, dan di sintigrafi, seluruh kelenjarnya menyala terang merata karena diserang secara sistemik. Sebaliknya, adenoma toksik antibodinya negatif, dan di sintigrafi, Anda cuma akan melihat satu nodul panas yang menyala, sementara jaringan sehat di sekitarnya malah gelap karena tertekan, umpan balik negatif. USG pun akan mengonfirmasi pola yang sama persis. Poin krusial yang harus kita ingat adalah setiap obat yang kita berikan didesain persis untuk memutus jalur patologis yang tadi kita bahas. Thionamid memblokir enzim TPO untuk menyetop pabrik hormon. Beta blocker seperti propranolol menginjak rem pada efek adrenergik yang mengacaukan ritme jantung. Lalu yodium radioaktif dengan cerdik menggunakan jalur NIS sel tiroid layaknya kuda Troya, masuk ke dalam dan menghancurkan sel hiperaktif dari dalam lewat radiasi lokal. Dan untuk komplikasi mata, kita punya terobosan hebat bernama teprotumumab. Antibodi monoklonal ini secara presisi memblokir reseptor IGF-1R di belakang mata. Ini adalah contoh sempurna kedokteran translasi, di mana kita berhasil memadamkan inflamasi di titik asalnya, sehingga pasien bisa terhindar dari operasi tulang mata yang sangat invasif. Untuk merangkum kelas master kita hari ini, ada sebuah kutipan yang sangat relevan. Hipertiroidisme merepresentasikan model integratif kedokteran translasional yang sempurna, menerjemahkan kegagalan toleransi imunologis menjadi dekompensasi sistemik yang fatal. Kesimpulan utamanya jelas, setiap manifestasi mematikan yang Anda lihat di UGD selalu berakar dari kesalahan molekuler mikroskopis di dalam bilik sel tiroid. Pertanyaan besarnya untuk Anda bawa pulang adalah, dengan makin canggihnya pemahaman kita soal reseptor target ini, mungkinkah di masa depan kita bisa mematikan autoimunitas Graves sebelum sel tiroid pertama diserang? Rekan-rekan sekalian, jika Anda senang dan merasa mendapatkan wawasan dari video pembelajaran yang sistematis dan komprehensif ini, saya sangat mengajak Anda untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Lalu klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk turut menyebarkan ilmu pengetahuan kedokteran ke orang lain. Terima kasih atas profesionalisme dan ketekunan akademik Anda hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan ilmiah kita selanjutnya.